Kembali ke akhir episode 8. Ternyata si lontong basi itu mencuri kunci utama hotel dari petugas sehingga ia bisa membuka kamar Sunjae dan menusuknya. Imsol menyusul ke rumah sakit tapi ia melihat ayah Sunjae yang sedang gelisah di ruang tunggu dan Imsol tidak berani menemuinya. Lalu Imsol teringat akan jam tangan Sunjae dan lekas mencarinya untuk kembali ke masa di mana ia bisa menyelamatkan Sunjae, namun ia tidak dapat menemukannya di rumah Sunjae. In Hyuk datang dan bingung mengapa Imsol malah sibuk mencari jam tangan dan mengatakan bahwa Sunjae telah lama kehilangan jam tangan itu. Imsol pulang ke rumah dan mendengar berita di TV bahwa pelaku memang sudah memiliki dendam kepada Sunjae karena Sunjae pernah menggagalkan aksinya di tahun 2009 dan membuatnya tertangkap polisi. Imsol berpikir dan mengingat-ingat bahwa sebenarnya di kejadian itu Sunjae sedang menyelamatkan dirinya. Imsol menemui ayah Taesung, detektif Kim yang menangani kasus 2009 tersebut. Ayah Taesung memberikan berkas kronologi kejadian tersebut pada Imsol dan memang benar. Sunjae menggagalkan aksi si lontong sayur basi itu terhadap Imsol di tahun 2009. Imsol terus menyelidiki berkas-berkas kejadian tersebut dan menemukan foto barang bukti dan jam tangan Sunjae ada di foto itu. Ia menelepon detektif Kim dan menanyakan keberadaan barang bukti tersebut, namun detektif Kim mengatakan bahwa ia telah mengembalikannya setelah penyelidikan selesai. Lalu Imsol mencari di setiap sudut rumahnya, barangkali ia memiliki jam tangan itu dan ternyata sang nenek sedang memakai jam itu dan mengatakan bahwa ia menyimpannya dengan aman selama ini. Imsol pun lega dan segera mengambilnya dari tangan neneknya. Mimin kok curiga ya, si nenek ini mengandung sesuatu. Sudah 2 kali ini dia memberikan clue guys. Yang pertama dia bilang kalau Imsol sudah tidak lumpuh lagi dan sekarang dia bilang nyimpenin jam Imsol dengan aman. Mengandung teka-teki nih. Imsol menangis di luar kamar inap Sunjae, meminta maaf pada Sunjae karena gara-gara dialah Sunjae mengalami ini semua. Tiba pukul 12 malam, Imsol mengeluarkan jam tangannya dan Imsol kembali ke tahun 2009 saat ia berkuliah di Universitas Yonseo. Namun ia mendarat di atas patung kuda di kampusnya dan ia terjatuh lalu ditangkap oleh Sunjae dan kemudian Imsol lari. Saat itu adalah tanggal 17 Maret 2009. Imsol mencari cara untuk menjaga insiden yang terjadi di tanggal 10 Mei 2009 tersebut dengan melaporkannya kepada polisi. Ia melaporkan penculikan terhadap dirinya di tanggal 1 September 2008 dan mengatakan bahwa pelakunya adalah pelaku pembunuhan di Waduk Juyang dan kemudian memberikan kunci kontak mobil taksi milik pelaku. Imsol tidak sengaja bertemu dengan Taesung. Imsol memarahinya menduga Taesung sedang memalak anak kecil. Tapi ternyata Taesung malah menjadi pebisnis sukses di bidang konveksi. Ayah Sunjae menawari Sunjae untuk cuti 1 semester dan mengikuti pengobatan terapi genetik dan sel induk khusus atlet di Amerika. Dan Sunjae mengatakan akan mempertimbangkannya. Suatu pagi Imsol bangun kesiangan dan mendapat SMS dari kepolisian mengatakan bahwa laporan kejahatan dari Imsol telah dipindahkan ke divisi detektif dan investigasi akan dilanjutkan. Imsol lega karena penyelidikan dilakukan dengan cepat sejak pelaporannya. Hyunjo menyuruhnya untuk segera mandi karena sebelumnya mereka akan mengikuti karya wisata penyambutan murid baru hari itu. Imsol berada satu kereta dengan Sunjae. Imsol bersembunyi dan menghindari Sunjae tapi ternyata mereka menginap di pondok yang sama. Dan akhirnya Sunjae melihat Imsol dan terkejut tidak menyangka Imsol ikut acara ini karena Sunjae tidak melihatnya di kereta. Dan lagi-lagi Imsol berlari menghindarinya. Tim detektif memberikan berkas laporan Imsol kepada detektif Kim, ayah Taesung. Dan setelah membacanya, ia akhirnya sadar bahwa penculikan terhadap Imsol tersebut adalah saat dimana ia menemui Imsol di malam hari bersama Sunjae dan Imsol waktu itu nampak bingung, aneh, dan linglung. Imsol kabur dari tempat karya wisata itu dan ia berjalan menuju hutan. Ia mendengar suara babi hutan dan berlari ketakutan. Lalu saat ia sedang mencari alat sengat listrik untuk melindungi dirinya, ada seseorang menyentuhnya. Tanpa ragu Imsol mengarahkan alat sengat itu ke orang tersebut dan orang itu pingsan saat itu juga. Dan ternyata orang itu adalah Sunjae guys. Imsol berteriak minta tolong dan tiba-tiba Sunjae bangun memegang tangannya lalu Imsol terkejut dan kakinya tersangkut jebakan babi hutan. Sunjae menolongnya dan menggendong Imsol. Mereka berpandangan dan terdiam sejenak lalu Sunjae melepaskan gendongannya dan memberikan alat sengat yang ternyata tidak ada baterainya. Ternyata Sunjae hanya berpura-pura pingsan guys. Sunjae marah dan ngomel. Ia bertanya apa Imsol begitu membencinya sampai-sampai menghindarinya sepanjang hari. Imsol hanya diam tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Sunjae menyuruhnya untuk mengikutinya keluar dari hutan. Imsol minum-minum di kamarnya sampai mabuk. Lalu ia keluar dari kamarnya lalu duduk di sebuah rumah pohon. Sunjae melihatnya dan khawatir Imsol akan terjatuh karena mabuk.
Dan benar, Sunjae menangkap Imsol saat akan terjatuh, lalu Imsol mengomel sambil menangis meminta Sunjae untuk berpura-pura tidak mengenalnya dan tidak mencemaskannya apapun yang terjadi dengannya. Detektif Kim dan temannya menyelidiki TKP di Waduk Juyang dengan harapan akan menemukan petunjuk yang akan menuntunnya selangkah lebih dekat dengan pelaku kejahatan tersebut. Namun yang didapatinya adalah kebakaran di tempat yang sedang ia selidiki. Rupanya si lontong sayur basi itu sengaja membakarnya. Ia tersenyum di balik pohon sambil melihat akibat dari aksinya tersebut. Imsol sudah berada di rumah, mendengar itu dari telepon. Ia terkejut dan takut si lontong sayur basi itu akan menemui Sunjae, maka Imsol bergegas pergi untuk mencegahnya. Saat keluar dari rumahnya, ternyata Sunjae datang dan menanyakan bagaimana Imsol bisa tahu lagu ciptaan Sunjae berjudul Sonaki. Padahal hanya In Hyuk yang pernah mendengarkannya. Ternyata guys, Imsol menyanyikan lagu itu saat ia mabuk dan digendong oleh Sunjae dari rumah pohon saat karya wisata. Imsol mengatakan ia mengenal lagu itu dari masa lalunya, yaitu di masa depan. Kembali ke depan rumah Imsol, Sunjae menanyakan apakah Imsol akan pergi ke masa depan. Imsol terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Sunjae bertanya siapa Imsol sebenarnya dan apakah ia benar-benar datang dari masa depan. Wow, semakin seru aja nih ceritanya ya guys. Bener-bener the best drakor menjelang pertengahan tahun ini. Yuk simak episode berikutnya ya. Annyeong. Kumau viewers sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Annyeong.